Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Diah Yulia Stuti Tengga SPD, nomor induk mahasiswa 239060001, nomor peserta 2015 00014257. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3, tahun 2023, LPTK Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi teks prosedur. Pada siswa SMA kelas 11, SMA Negeri 1 Poso, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Berdiri. Beri salam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Kan 12 pagi berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Sebelum saya mulai pembelajaran, orang yang punya akhir? Ada semua. Sehat? Sehat. Sehat? Sehat. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Oke, tapi sebelum saya menerima pembelajaran hari ini, semua berdiri. Oke, ada petunjuk di depan dengan instruksi dari saya. Pertama, kalau saya katakan satu, ya, kemudian Anda, teman Anda bersudah. Paham? Ya? Oke, satu. Dan sekali lagi, satu. Dua. Tiga. Ada yang ingat sebelum kita masuk teks prosedur kita masuk apa? Deklarasi. Deklarasi. Kemudian ada kompetensi dasar, ya, di sini menganalisis, ukur dan pembahasan dalam teks prosedur. Silakan dibaca apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menelaah struktur teks prosedur dengan benar, cermat, dan berpikir kritis. Lalu kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menelaah pembahasan teks prosedur
dengan cermat, benar, dan berpikir kritis. Sebelum saya bagi kelompok, ya, ibu akan tes memberikan soal, ya, kuisis, ya, tes kuisis. Nah, saya akan memberikan link kepada kalian di setiap ya kalian, ya. Nanti kalian jawab berdasarkan link yang ibu kirim. Sudah? Oke, sudah terima linknya? Sudah. Ada linknya? Sudah? Oke, silakan dibuka mulai dari sekarang. Ibu akan bagi kelompok, tapi sudah kembali semua. Ya? Saya mau kelompok 1, 2, 3. Ya? Saya sudah kelompok 1, 2, dan 3. Ya? Kalau yang memastikan 1, 2, 3, sekarang 1, 2, dan 3. Oke. Perhatikan, satu. Saya akan memutarkan kalian sebuah video, ya, video tentang tes prosedur. Kalian nonton, kalian simak, kalian mungkin nanti ketika ibu akan memberikan tugas, ya, kalian akan mengamati itu berdasarkan usulnya atau kalian berdasarkan siklus yang ada. Teman-teman yang kalian butuhkan. Yang pertama ada lima sari. Yang kedua air. Kemudian isi batu secukupnya. 1 buah sendok. Gelas dan jeruk nipis ini hanya tambahan. Setelah itu masukkan ke dalam panci. Aduk rata. Setelah tercampur rata, langsung saja kita masukkan ke sini. Sesuai selera ya. Ini sudah ya. Kan saya beri ya, ini sudah jadi posisi saya. Tadi yang disajikan dalam sebuah video adalah sebuah tes prosedur. Sudah tahu apa itu tes prosedur? Nah, ya, sudah. Silakan Sisi. Apa itu tes prosedur menurut saya? Silakan. Teks prosedur adalah teks yang menceritakan tentang proses atau tahapan-tahapan atau juga langkah-langkah mengenai sesuatu kegiatan yang hendak kita lakukan. Terima kasih Sisi. Betul sekali. Prosedur di mana teks yang mempelajari sebuah tahapan-tahapan kemudian langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Manfaatnya banyak sekali, ya, manfaatnya banyak sekali, termasuk nanti ketika kita akan membuat ada langkah yang kemudian kita tidak
bertanya. Kalian catat di sebuah kertas ya. Tujuan kalian seperti apa? Nanti kelompok lain mendengarkan dari tujuan yang kalian paparkan sampai naskah yang Anda buat. Kelompok lain silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok yang maju. Paham? Paham? Silakan bertanya. Oke, bisa? Bisa. Saya kasih waktu sekitar 15 menit.
dipegang oleh Mas Ladi. Ini sesuai selera teman-teman. Dan terakhir, teman-teman bisa memberikan topi di atas, tapi di sini kelompok kami ambil yaitu topi memotong. Wow. Soalnya saya panggil sudah siap. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Jika yang ada yang bertanya, silakan. Sebelumnya terima kasih atas dukungan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, kenapa kelompok 1 memilih S4 kilo dan kemudian alasannya kenapa memilih S4 kilo? Kami dari kelompok kedua yang bertanya tentang apa itu manfaat dari festival itu. Oke, kami akan pertama-tama kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Teman-teman menanyakan, jadi untuk apa kami memilih es kepalio sebagai bahan presentasi? Jadi kami memilih es kepalio untuk bahan presentasi itu karena berdasarkan bahan kepentingan antara teman-teman kelompok saya. Lalu menurut kami juga pembuatan es kepalio itu lebih mudah dibandingkan ini memilih berbagai bentuk contoh pembuatan es kepalio yang menurut kami kayak kurang bisa untuk kami peragakan. Lalu yang pertanyaan nomor 2, apa manfaat dari pembuatan es kepalio? Jadi manfaat minuman es kepalio itu untuk menyegarkan, untuk menghilangkan rasa haus bagi kalian. Kira-kira kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semuanya Pak yang telah menyempatkan waktunya hadir untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Di sini kami akan membuat contoh prosedur tes bergerak bola susun. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat kelompok kami membuat bola susu yang viral pada saat ini. Tujuan bola susu ini adalah agar anak-anak tidak berbelanja sembarangan bisa menjadi ladang usaha bagi ibu di rumah, lalu memanfaatkan susu yang diberikan oleh bidan. Dan alat datanya adalah ada glojeri yang sudah dihabiskan. Kedua ada Milo. Ketiga ada mangkuk, ada wadah dan sendok. Cara pembuatannya adalah siapkan Oreo yang sudah dihancurkan ke dalam mangkuk. Kedua, masukkan 1 saset Milo ke dalam wadah, lalu aduk hingga merata. Ketiga, masukkan 2 susu bersama coklat. Keempat, gunakan sapuan bersih untuk membentuk adonan. Yang kelima, siapkan taburan Milo dengan menuangnya 1 saset Milo ke dalam mangkuk. Masukkan 1 persatu Oreo ke dalam mangkuk lalu goyangkan. Yang keenam, ambil bola Oreo lalu taruh ke dalam wadah. Lakukan hingga setelah itu ambil 1 saset Milo lalu taburi di atas bola susu yang ada di timah. Bola Oreo Milo sudah jadi Untuk kelompok sama dengan 3, siapa tahu ada yang mau bertanya atas penyajian kelompok 2, silakan tanyakan. sesi Silakan kelompok 3. Jadi kenapa kelompok 2 terlebih bagi kami dari kelompok 1 bertanya ke kelompok 2 tentang apakah bola susunya rasaannya atau tidak. Terima kasih. kami akan menjawab pertanyaan dari kedua, kenapa bola susu viral? Karena sering dia di TikTok. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, maka dari bola susu adalah agar anak-anak tidak menerima makanan di luar dan dari usaha.
Kemudian silakan kalian menanggapi hasil presentasi dari kalian tadi. Silakan dibuatkan bagaimana kalian terhadap hasil presentasi teman kalian. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk kalian buatkan itu dalam Oke, ya. Silakan dikerjakan kalian lagi, ya. Bagaimana?
masing-masing. Doa dimulai. Amin. Berdiri. Barisan